Macam-macam penyesalan. Agama mengajarkan keyakinan terhadap adanya hari akhir dan hari pembalasan. Kaum muslimin menanamkan prinsip bahwa hidup di dunia adalah sementara. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi kematian justru merupakan bagian dari awal hidup abadi yang sebenarnya di negeri akhirat. Surga dan neraka itulah tempat tinggal terakhir bagi manusia. Tingkah laku kita di dunia harus dipertanggungjawabkan ketika telah datang masa hisab. Apakah itu perbuatan baik? Apakah itu perbuatan buruk? Hidup dunia ibarat masa menanam, dan hidup di akhirat adalah masa menuai atau memanen. Kalau tidak memaksimalkan menanam kebaikan atau kesolehan hidup, bagaimana mungkin menuai atau memanen kebaikan? Kebaikan adalah ibarat nyawa kedua yang akan menyelamatkan dari api neraka. Kita berharap setelah napas tak lagi dipinjamkan, tetapi tetap berbahagia ketika sudah pergi meninggalkan dunia, karena doa-doa serta amal kebaikan tetap mengalir dan bermanfaat untuk kehidupan yang lain. Berbuat baik dan bersedekah tidak perlu menunggu kaya. Berbuat kesolehan atau kebaikan tidak perlu harus menunggu tua. Dan walau dengan harta yang sedikit tetapi bisa memberi, itulah tanda telah bersyukur dengan merasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik manusia dalam kehidupan ini adalah manusia yang banyak bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum raga menjadi tidak berharga karena nyawa sudah terlepas dari raga, kita lupa dan terlena begitu nyawa terlepas dari raga. Harta yang berlimpah, rumah mewah, mobil mewah, istri cantik menarik, anak-anak yang gagah dan cantik-cantik. Tidak ada satupun yang mau ikut bersama kita. Mungkin selama ini harta dan intan permata, kamar mewah, kasur empuk, tilam putih atau bunga-bunga yang mempesona tidak boleh kamu tempati lagi. Kamu sudah menjadi bangkai tak berharga. Kubur sudah siap memendam diri kamu. Sebagaimanapun kerasnya kamu meminta untuk tinggal di dalam rumah, tinggal di kamar atau di pojokan rumah, semua orang tidak akan peduli lagi bahkan untuk menyentuh kamu. Sedih, kecewa, dan menyesal sekali. Untuk itu, berbuatlah yang terbaik untuk dirimu sebelum waktu berakhir. Apakah kalian mengira bahwa kami Allah menciptakan kalian dengan sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Begitu kata Allah. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115. Macam-macam penyesalan sewaktu hidup di dunia. Di antaranya, pertama, penyesalan harian. Penyesalan cuma sehari. Misalnya masak nasi lewat malah jadi bubur. Hanya sehari menyesal, bahkan mungkin cuma sekali makan. Besok sudah bisa makan nasi atau nasi liwet yang lain lagi. 2. Penyesalan 1 minggu. Misalnya karena hujan lebat, Jumatan menjadi kelewat berjamaah. Jumat depan sudah normal kembali, cuaca terang dan menyenangkan. Nomor ketiga, penyesalan bulanan. Misalnya salah potong rambut, salah bentuk modenya. Karena selagi potong rambut mati listrik, sehingga potongan rambut menjadi tidak karuan. Hanya 1 bulan saja menyesal karena bulan depan sudah bisa dengan mode dan model rambut yang diinginkan. Nomor keempat, penyesalan 1 tahun. Misalnya kamu tidak naik kelas dikarenakan belajar yang malas-malas. 1 tahun lalu, waktu yang cukup panjang untuk menyesal karena tidak belajar dengan baik dan sungguh-sungguh.
yang akhirnya menyesal sepanjang tahun. Tetap semangat dan bersungguh-sungguh walau belajar kita sekarang dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau online, atau dengan pembagian waktu untuk pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Tetapi tentu saja ikuti dengan ketentuan dan protokol kesehatan. Tentu berbeda dengan pembelajaran biasa yang perlu lebih tekun, lebih giat belajarnya. Tetapi ingat, masa depan kita yang isi waktu itu pasti tidak akan berulang. Nomor kelima, penyesalan 5 tahunan. Misalnya pemilihan umum atau pemilu kada yang telah dilaksanakan dan biasanya dilaksanakan 5 tahun sekali. Berikan kesempatan kepada rakyat merdeka untuk memilih pemimpinnya. Semoga di pemilu yang sudah kita lewati terpilihlah pemimpin-pemimpin yang amanah, yang membawa kemakmuran, yang membawa perubahan ke arah bangsa Indonesia yang lebih baik dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakyatnya bahagia, tidak kekurangan sandang pangannya, rukun dan persatuan serta kesatuan bangsa terjalin dengan baik. Untuk itu, mungkin pada saat itu mudah-mudahan sudah dipikirkan dengan matang-matang tentang pilihan kita supaya tidak terjadi penyesalan. Nomor keenam, penyesalan seumur hidup. Misalnya masalah mencari pasangan hidup. Makanya dalam mencari pasangan hidup haruslah benar-benar diperhitungkan dengan baik dan matang. Lihat betul, lihat dengan sesungguhnya, dengan benar-benar. Lihat betul bibit bebet bobotnya, seperti keturunan, kecantikan atau ketampanan, kekayaan atau hartanya, dan agamanya. Mudah-mudahan membawa kebahagiaan keluarga, baik bahagia dunia, apalagi bahagia akhirat. Keluarga yang sakinah, mawaddah, dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor ketujuh, yang paling berbahaya adalah penyesalan dunia akhirat. Melupakan ibadah dan berbuat baik untuk bekal kehidupan akhirat adalah penyesalan dunia akhirat. Misalnya kita tidak menjalankan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bukankah kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya? Sementara setiap waktu melupakannya atau pura-pura lupa. Salat subuh kesiangan, salat duhur kerepotan, sibuk dengan pekerjaan, salat asar masih di perjalanan, salat maghrib kecapean, dan salat isya ketiduran. Kapan waktunya beribadah kepada Allah untuk diri kamu sendiri? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr. Innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, terkecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan siapa saja yang menyimak konten ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.